Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Yayasan SD Islam Ar-Raudhatul Amin, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta jajaran pengurus ustadz dan ustadzah, yang kami hormati juga ayah bunda sekalian yang ada di rumah, dan tak lupa anak-anakku sekalian yang kami sayangi. Sebelum kita memulai pada kajian pada pagi hari ini, marilah bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kajian fikih kitab Mabadiul Fiqhiyah yang akan kita kaji pada kali ini yaitu bab Toharo. Bab Toharo ini adalah bab yang sangat penting karena berkaitan dengan sah dan tidaknya sholat. Apa sih Toharo itu? Toharo ialah mengerjakan sesuatu hal yang tidak akan sah sholat kecuali dengannya. Oleh karena itu bab Toharo ini penting sekali. Kalau toharonya itu tidak benar, toharonya itu salah, maka sholatnya juga tidak sah. Toharo di sini ada 5. Yang pertama adalah izalatun najasa, yaitu izalatun najasa itu menghilangkan najis. Izalatun najasa menghilangkan najis. Lalu istinja itu cebok. Yang ketiga berwudu, ya. Yang keempat mandi. Yang kelima adalah tayamum. Jadi 5-5-nya ini dinamakan toharo. Lalu apa saja media atau benda-benda yang bisa digunakan menjadi perantara toharo, perantara bersuci? Benda-benda yang bisa dijadikan media atau perantara untuk bersuci, yang pertama yaitu air. Air ini adalah media yang paling utama, karena ketika kita berwudu kita membutuhkan air, ketika kita mandi kita menggunakan air, ketika kita istinja kita menggunakan air. Oleh karena itu air ini adalah media yang utama. Media yang kedua yaitu debu. Debu ini adalah alternatif ya, apabila tidak menemukan air sama sekali, kemudian tidak ada air, maka kita boleh bersucinya menggunakan debu ya, sebagai ganti wudhu, maka kita boleh bertayamum. Yang ketiga adalah batu. Batu ini bisa dibuat untuk istinja. Dan yang keempat adalah menyamak. Penyamak ini ada alat-alatnya, ada bahan-bahannya sendiri, ada sabun, ada daun bidara, itu untuk menyamak. Lalu apakah air apakah yang bisa digunakan untuk bersuci? Jadi air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci? Semua air yang turun dari langit itu dihukumi suci. Juga semua air yang keluar dari dalam bumi itu juga dihukumi suci dan bisa mensucikan. Seperti air laut, air sungai, air telaga, mata air, kemudian apa? Ya, air yang keluar dari bumi, air sumur itu. Dan juga bukan air yang najis dan juga bukan air yang mutanajis. Air najis itu air apa? Air sedikit yang kejatuhan najis, atau air banyak yang kejatuhan najis dan merubah sifat-sifatnya air. Jadi seperti contoh ya, air sedikit yang kejatuhan najis. Kita ambil air dari sumur, ditaruh di baskom. Ya. Kemudian kejatuhan cicaknya mati. Nah, maka air sedikit ini menjadi najis. Meskipun ini adalah air sumur yang hukumnya suci, tapi ketika dia jumlahnya, volumenya sedikit dan kejatuhan najis, maka air menjadi najis. Contoh air banyak yang kejatuhan najis yang dihukumi najis, misalnya air ditaruh di jedingan yang ukurannya 2 kula. Di situ kejatuhan bangkainya tikus, kemudian airnya berubah, baunya banger, baunya busuk, maka air ini menjadi najis. Meskipun air ini sudah 2 kula, tapi kejatuhan najis yang bisa merubah sifat-sifatnya air
maka air menjadi najis. Mal mustakmal, apakah air mustakmal itu? Air mustakmal adalah air yang sudah pernah dipakai untuk menghilangkan najis atau sudah pernah dipakai untuk menghilangkan hadas. Jadi misalnya kita berwudu di bawahnya dikasih baskom. Maksudnya eman-eman, soalnya kemarau gitu pikirnya. Lah air yang ada di baskom ini hukumnya apa? Mustakmal, karena sudah dipakai untuk menghilangkan hadas. Ya. Makanya kalau jedingan yang kecil yang nggak sampai airnya 2 kula, kita tidak boleh berwudu di dalamnya. Jadi wudunya caranya dikeluarkan dari jedingan. Biar apa? Biar air yang ada di dalamnya ini tidak mustakmal. Kalau sudah mustakmal, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi, tidak bisa digunakan untuk mensucikan najis. Mal ma'ul qalil, apakah air sedikit itu? Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula. Airnya sedikit, nggak sampai 2 kula. Mal ma'ul kasir, apakah air yang banyak itu? Air yang banyak adalah air yang sudah mencapai 2 kula atau lebih, itu yang dinamakan air yang banyak. Mal kullatani, apa sih air 2 kula? Dari tadi kok pembahasannya 2 kula ya. Jadi 2 kula adalah air yang sudah mencapai 216 liter ya, atau jedingannya kamar mandi itu ukurannya panjangnya 65 cm, lebarnya 65 cm lah, tingginya juga 65 cm lah. Jedingan ukuran segini ketika diisi air sampai penuh, ini sudah mencapai 2 kula. Atau jedingan dengan model lain, nggak segi 4 nggak apa-apa, dengan model panjang nggak apa-apa, asalkan volume air yang ada di dalamnya sudah ada 216 liter. Kalau kurang dari itu maka bukan dinamakan 2 kula, tapi masuk pada air yang sedikit. Gitu. Kita melanjutkan pada pembahasan toharo yang pertama. Toharo yang pertama yaitu izalatun najasah. Tadi Ustazah sudah menjelaskan toharo ada 5 ya. Yang pertama adalah izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis. Menghilangkan najis ini termasuk bagian dari toharo yang awal. Karena ketika kita akan berwudu, kita kan biasanya pipis dulu. Nah, pipis dulu ini berarti kita menghilangkan najisnya pipis dulu. Yang kena pipis itu dihilangkan najisnya. Kemudian apa saja sih perkara atau benda-benda yang najis? Benda-benda yang najis yang pertama yaitu darah. Darah ini dihukumi najis. Kemudian nanah, muntah-muntahan. Muntah-muntahan kenapa dihukumi najis? Karena muntah-muntahan adalah kotoran yang keluar dari perut. Selanjutnya yaitu yang dihukumi najis adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan, baik itu jalan depan maupun jalan belakang. Kecuali mani ya. Jadi air mani hukumnya suci. Jadi semua perkara yang keluar dari 2 jalan hukumnya najis kecuali mani. Yang dihukumi najis lagi yaitu susunya hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Susunya kucing itu hukumnya najis ya. Tapi kalau susunya sapi, susunya kambing hukumnya suci karena kambing dan sapi bisa dimakan dagingnya. Yang hukumnya najis lagi yaitu bangkai. Bangkainya hewan itu najis, kecuali mayat manusia, bangkainya ikan, bangkainya belalang hukumnya suci. Tuh. Lalu bagaimana cara kita mensucikan najis? Najis itu ada 3, ada najis mukhafafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladhah. Najis mukhafafah najis yang ringan, yaitu najisnya pipisnya adik bayi yang belum mencapai 2 tahun ya, dan tidak makan apa-apa selain ASI air susu ibu. Maka pipisnya najisnya pipis adik bayi ini cara mensucikannya cukup dengan diciprati air. Yang kedua najis mutawassithah. Bagaimana cara mensucikan najis mutawassithah? Najis mutawassithah ada 2 anak-anak, ada ainiyah dan ada hukmiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang ada wujudnya, ada ainnya, ada barangnya. Jadi misalnya ya di musola itu ada bangkainya tikus. Lah kan najis. Bagaimana cara mensucikannya? Ini adalah najis ainiyah karena ada wujudnya. Caranya dibunderi dulu dengan spidol. Setelah itu ainnya
barangnya ini dibuang, ya, wujudnya barang, tikus ini nanti dibuang. Setelah itu ditisu sampai benar-benar nggak ada airnya, nggak ada lapete. Nah, setelah itu, setelah sudah nggak ada sisa-sisanya, ini menjadi najis hukmiyah. Ya, najis hukmiyah itu berarti najis secara hukum saja karena airnya sudah dibuang. Cara mensucikan najis hukmiyah tinggal mengaliri air sampai air itu mengalir melewati batas bunderan. Lah, itu sudah suci. Itu cara mensucikan najis mutawassito. Lalu bagaimana cara kita mensucikan najis mughaladhah, najis yang berat ya. Najis mughaladhah itu najisnya anjing dan babi. Cara mensucikannya tidak sama dengan cara mensucikan najis mutawassito karena ini najis mughaladhah, najis yang berat. Maka cara mensucikannya dengan membasuh anggota tubuh yang terkena najis itu sebanyak berapa? Sebanyak 7 kali basuhan. Salah satu dari 7 basuhan itu menggunakan debu atau menggunakan tanah. Jadi dibasuh 3 kali. Misalnya tangannya kena, dibasuh sebanyak 7 kali ya, 7 kali. Salah satunya menggunakan debu atau tanah. Tuh. Nah, yang selanjutnya bagaimana cara mensucikan kulitnya bangkai ya. Misalnya ada sapi besar meninggal, dagingnya kan nggak bisa dimakan. Mikirnya eman-eman kulitnya ini bagaimana kan bisa dibuat untuk apa itu yang buat beduk itu ya, maka kulitnya bangkai ini bisa menjadi suci. Cara mensucikannya yaitu dengan disamak. Disamak itu nanti ada tata caranya sendiri, pakai kotorannya darah, pakai daun bidara, itu nanti ada medianya sendiri. Nah, pembagian toharo yang kedua yaitu istinja. Istinja yaitu kalau kita mengatakan itu cebok itu loh, itu istinja. Istinja yaitu membasuh sampai bersih kedua jalan, yakni jalan depan dan jalan belakang. Kalau kita habis pipis, kita habis BAB, kita akan cebok dulu kan. Nah, ini yang dinamakan istinja. Istinja yang benar yaitu dengan menggunakan air yang suci tentunya. Kalau kita habis pipis, habis BAB, pakai air yang najis ya sama saja, tidak bisa menghilangkan najis, tapi dengan air yang suci. Ceboknya itu istinjanya dengan airnya suci, yaitu menghilangkan apa-apa yang keluar dari 2 jalan tersebut. Cebok-cebok dulu sampai bersih. Lalu bolehkah beristinja dengan batu? Boleh beristinja dengan batu dengan menggunakan 3 buah batu sehingga menjadi bersih dan hilanglah kotoran itu ya. Maka najisnya sudah hilang, akhirnya jadi suci. Ini tadi pembagian toharo yang Ustazah jelaskan, masih 2 dulu ya. Masih ada 3 pembagian toharo yang insya Allah akan Ustazah jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.